logik 1 non tulisannya di sini ya. Nah, beda lagi dengan CAN. Kalau CAN dia punya dua saluran ya. Kalau RS232 walaupun dia aktualnya ada 3 saluran, RX, TX sama ground ya. Yang kita ambil adalah salah satunya TX dengan ground gitu kan. Jadi TX-nya sini, ya, ground-nya ini gitu kan. Tapi kalau CAN referensinya adalah dua, antara CAN high sama CAN low gitu kan. Maka di sini ada CAN high. CAN high. Sini ya. Sama CAN low. Pada saat dia logic 1, CAN high sama CAN low itu akan sama. Levelnya di 2,5 volt. Pada saat logic 0, justru CAN-nya, CAN high-nya tadi ada 5 volt. Ya sekitar 3,5 sebenarnya ya. Aktualnya 3,5 ya. CAN low-nya 1,5. Logic berapa tadi? 1 logic 0 ya, sama lagi 3,5 ya. Seperti itu. Jadi intinya dia berdasarkan perbedaan antara CAN high sama CAN low. Walaupun di sini tegangannya agak bergeser sedikit ya, tapi prinsipnya adalah dia kayak semacam yang kalau kemarin kita mendengar istilah komparator ya. Tapi bukan berarti dia cuma sekedar komparator, tapi levelnya beda ya dengan komparator yang kemarin ya. High ini di plus pada saat CAN high-nya lebih tinggi daripada CAN low, maka di sini logic 0 jika CAN high-nya sama logic 1. Dan disinilah yang disebut dengan istilah resesif. Dan disinilah istilah dominan. Maksudnya resesif sama dominan ya. Kita garis bawahi di sini, resesif sama dominan. Ini logiknya sudah tahu Pak ya. Resesif sama dominan. Kita ibaratkan ini terlepas dari CAN atau bukan, tapi kita bahas mengenai resesif atau dominan. Misalnya di sini kita kasih switch. Ini kita stop lagi. Switch lagi. Sama-sama ground ya. Anggap saja yang di sini adalah device A sama device B, cuma dia terhubung dalam satu bus ya. Busnya ini ya. Busnya ini. Misalnya ini switch untuk device A, switch untuk device B. Ini 5 volt. Ya pada saat switch A dan switch B masih open ya. Di sini logiknya berapa Pak? Di sini. Kalau kita pakai multimeter, voltmeter ya. Yang nilai bus Ya, kita bikin tabel di sini.
Tabel ini aja. Ini A, B, ini out ya. Di sini out ya. 0 dulu ya. 0 itu artinya off ya, atau off aja lah. Off, on, off, on. Ini sama halnya kayak on, off, on. Yang dibilang off itu resesif, yang on itu dominan ya. Jadi yang pada saat seperti ini, jadi dia masing-masing mengeluarkan logik resesif. Ini mengeluarkan logik resesif. Ya. Pada saat dua-duanya resesif, ya off, berarti outputnya berapa? Logik 1 ya? Atau 5 volt. 5 volt. Logik 1. Pada saat A resesif, B dominan, menang yang mana? Hah? Kosong ya? Berarti 0 volt. Berarti menang yang dominan ya. Ini resesif, ini dominan. Ini state-nya. Kemudian yang A on, yang B off. 0 ya? Nah, kalau 0 dominan lagi. Apalagi dua-duanya 0 ya. Dua-duanya on, berarti 0. Jadi antara resesif sama dominan adalah menang yang dominan. Maksudnya resesif dia logik 1. Pada saat dia posisinya off, berarti dia logik 1. Ya, aktualnya logik 1 ya. Pada saat dia on, berarti dia logik 0. Sama halnya di sini. Pada saat dia logik 1, si controller yang lain bisa membuat jadi logik 0. Ya. Sehingga nanti aktualnya di bus itu adalah logik 0. Ya, itu yang dimaksud dengan resesif sama dominan. Istilah dominan kan yang lebih menguasai daripada yang resesif ya. Kalau dia ada, yang lain ngalah gitu ya, dominan istilahnya kayak gitu. Jadi di sini antara logik 1 sama logik 0 lebih dominan logik 0. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, nanti bisa dikembangkan lagi ke can-nya ya. Can-nya seperti itu. Jadi itu kayak NOR ya? Kayak gerbang apa kira-kira? NOR. 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 N ya? N ya? N. Kok N? N? Itu on, nol, or not N. Nor, sorry, nor. NOR itu. Sama hanya Kalau gerbang nol. salah satu atau Ya. semuanya dia Betul. satu. Kalau itu kan dibalik. Dia baru logik 1 kalau dia off dua-duanya kan. Betul. Sama hanya gerbang OR yang di notkan. Nor. Or not. Yes or not ya. Yes or not. Oke, kurang lebih seperti itu Pak. Kemudian kalau lebih spesifiknya ke can, kita ganti ini. Can high, can low. Di dalamnya ada rangkaian olah-olah. Yang di sini terhubung ke 5 volt. Dan di sini ada transistor lagi. Ini bukan berarti dalamnya sama persis dengan yang ini, Pak, tapi ini analoginya. Kalau rangkaiannya seperti ini, ya, pada saat dia dapat logik 0 tadi, ya, logik 0,
Maka di masing-masing ini harus ada arus. Masing-masing kasih resistor lah biar nggak short ya. Ini ke atas Pak ya. Pada saat switchnya ke atas ya, transistor 1 dapat arus, transistor 2 juga dapat arus ya. Sehingga di can high-nya tegangannya ya, rendah, yang kita ngomongnya rendah tinggi. Kemudian di can high-nya dapat tinggi karena kolektor sama emitternya terhubung ya, dapat tinggi. Kemudian di sini terpenuhi logic untuk yang logic 0 ya, terpenuhi. Maka can high-nya akan lebih tinggi dari can low. Tapi pada saat logic 1 atau logic resesif ya, pada saat resesif dia dibutuhkan satu resistor. Sama halnya ini. Pada saat dia off ya, off kan resistif ya. Pada saat ini off, dia dibutuhkan suatu resistor untuk supaya dia terpenuhi 5 volt. Ya kan? Supaya terpenuhi 5 volt. Maka ada resistor yang namanya pull up kalau di sini ya. Untuk khusus yang di sini namanya resistor pull up. Pull up. Begitu pula di can. Pada saat dia logic 1, dia kan harus terpenuhi antara can high sama can low-nya sama ya levelnya. Kalau tanpa resistor, ya, antara can high sama can low nggak akan bisa sama ya. Apalagi terkena interferensi, can high sama can low akan resistansinya akan tinggi gitu kan. Akan bisa tegangannya tidak akan sama. Ini can high-nya, can low tidak akan sama ya. Kalau nggak ada resistor. Sama halnya ini, kalau nggak ada resistor pull up, maka 5 volt nggak akan terpenuhi di sini ya. Maka untuk can, supaya dia can high sama dengan can low, maka dibutuhkan satu resistor yang kita sebut dengan terminating resistor. Jadi terminating resistor ini bekerja pada saat ini ke 0 ya, ke ground ya. Pada saat ini ke ground, transistornya sama-sama nggak ada arus ya. Ini tipenya NPN ya. Sama-sama nggak ada arus sehingga can high dengan can low tegangannya akan sama. Sama dari mana? Karena ada resistornya yang menghubungkan dua ini. Sehingga logic yang satu ini adalah terpenuhi. Mas, tegangannya itu dari mana Mas? Tegangannya mana? Iya, misal iya itunya 0 kan ya. Itunya 0, transistor kan mati dua-duanya. Betul. Otomatis nggak ada tegangan. Sebelah sini nggak ada tegangan. Nggak ada tegangan bukan berarti nanti tegangan can high sama can low sama ya. Tapi bisa jadi misalnya dia terkena interferensi, tegangannya ini entah melayang kemana gitu kan. Sama halnya kayak seutas kabel dibiarkan. Ya. Kalau dia terkena interferensi misalnya kena petir, ya ekstrimnya petir. Tapi aktualnya kalau di unit kan bisa Kabel yang ya bisa jadi injektor yang tegangannya tinggi 80 volt itu masuk ke situ kan. Sehingga dia tegangannya nggak tahu melayang kemana, entah di 80 volt, entah ke 50 volt, kita nggak tahu. Tapi dengan adanya resistor, kalau di sini ada interferensi, ya, maka di sini tegangannya juga disalurkan ke sini, sehingga can low akan dekat terus dengan can high, akan berimpitan tegangannya. Gitu. Ya. Sama apa? Hah? Ya, sama dengan apa? Ya, akan sama walaupun tegangannya di berapapun, tapi dia akan sama antara can high dengan can low. Berarti bisa tegangannya bukan dari sumbernya, tapi ketika ada Interferensi betul. Maksudnya gimana ya? Ini juga sih. Misal yang Misalnya. ya. Tadi yang switch sebelah sana itu kan ke 5 volt. Ini 5 volt. Ya, itu ke 5 volt. Nah, 5 Transistor volt. dua-duanya aktif. Ya. Ya. gambarnya saja mungkin. Transistor dua-duanya aktif. Ya. Yang di atas itu Nah, 5 volt. itu ngalir di situ arus ya, ke situ 5 volt, ada tegangannya juga 5 volt. Yang bawah ini dia Ground. dapatnya ground, jadi beda antara positif sama negatif. Nah,
sama Ken high sama Ken low dia beda ya. Maka terpenuhi logic Oh. nol. Itu tabelnya yang mana maaf? Belum bikin tabel. Enggak, tabel sama nggak sama tabel yang ini? Yang ini secara analogi sama, tapi secara aktual tegangannya beda. Oh gitu. Tapi secara analoginya sama. Kalau yang atas itu tabel ini ya? Tabel Ini yang bawah tabelnya itu ya? ini. Oh iya. Pada saat ini off, ini akan 5 volt. 5 voltnya dari mana? Didapatkan dari sini, Ya. resistor. Gitu kan. Kalau nggak ada resistornya, 5 voltnya nggak akan bisa ketemu kan? Ya. Kalau yang bawah ini, yang Ini. switch itu, maaf, Switch ini. ya yang sini. Yang sini. Nah, itu kan dua-duanya R-nya dapat itu kan ya, dapat 5 volt. 5 volt kan ya. Betul. Kalau di sini kan dia kan ada yang satunya ground, ada yang satunya Yang sini. iya. Bukan di ground. Ken low sama Ken high. Heeh. Nah, Kalau dia switch-nya turun, yang turun Ken low sama Ken high, tegangannya akan sama. Nggak sama. Sebenarnya dia kayak sama halnya kayak seutas kabel yang dibiarkan gitu kan. Iya. Tapi supaya tidak terkena interferensi karena kaitannya di sini masuknya ke receivernya device lain. Kalau tegangannya dia beda sedikit, ya dia nerimanya logiknya beda lagi tuh. Karena kaitannya di sini nanti dia nggak cuma ini, tapi dia terhubung lagi ke device RX-nya dia. ya, Dia dia kan receivernya. ibaratnya itu jalur ngirim datanya di situ kan. Nah, jalur ngirim dan terimanya tuh di sini. Iya. Oh iya. Ini sama jalurnya di situ sama. Cuma nanti kalau ada jalan dua, ini bisa lima ke dua-duanya. Iya. Yang mana? Ini kan testernya 120 ohm gitu kan. Iya. Ini mungkin Kalau terkena interferensi gitu kan, satunya nggak tahu nanti main ke berapa volt. Misalnya bisa jadi sampai ikut 80 volt, ikut Iya. injektor gitu kan. Sedangkan yang satunya ketinggalan, karena nggak terhubung kemana-mana. Iya. Kan? Berarti gapnya kan tinggi lagi. Berarti malah terpenuhi logic 0 lagi. Padahal pinginnya adalah logic 1. Makanya itu diikutkan resistor ke Ken low-nya. Supaya Ken low-nya walaupun dia sama-sama naik, selalu berimpitan. Ya. Dan sebenarnya aktualnya ini nggak perlu memperhatikan tegangannya di sini, tapi perbedaan dia ada gap tegangan atau sama. Gitu. Kalau ada gap tegangan dia logic 0, atau kalau sama biasa. Walaupun aktualnya terukurnya tegangannya segini. Ya. Mungkin yang agak harus diulang Pak Rizky, Ya. masalah ketika dia itu logika kosong. Logika kosong. Bukan, logika satu. Satu. Kenapa kok bisa dia resesif tadi? Kenapa bisa resesif ya? Oke. Sekarang kita masuk ke dominan dulu ya. Dominan berarti logic 0. Ya. Berarti pada saat dominan ini ke 5 volt. Ya. Kalau kita ngomong Ken justru kebalikannya. Di 5 volt dia justru logic 0. Di ground justru logic 1. Gitu ya. Berarti pada saat dia di 5 volt ya. Yang ini ya, ini logic 0 atau logic dominan. Ya. Berarti kalau posisinya seperti ini adalah dia dominan. Ya kan? Pada saat posisi seperti ini, berarti di sini ada arus ya. Anggap saja ekstrimnya di sini 5 volt ya. 5 volt. Kalau aktualnya 3,5 ya. Kemudian di sini ekstrimnya 0 volt. Pada saat seperti ini, kemudian di sini yang lain ya. Ini juga sama. Misalnya dia mengeluarkan resesif. Ground. Berarti kalau resesifnya kemana? Ground ya. Ground. Ini resesif, ini dominan. Ya. Pada saat ini ke ground, ini nggak ada arus. Ya. Ini juga nggak ada arus. Di sini ada 5 volt, ada 0 volt. Tentunya nggak akan berubah kan, walaupun dia di resesif ya. Tujuannya si device ini mau memberikan logic 1 gitu kan, mau memberikan logic 1 seperti ini. Tapi karena di device yang lain dia memberikan dominan, memberikan sinyal yang seperti ini, di sini sudah ada 5 volt, di sini sudah ada 0 volt, maka yang menang adalah yang dominan.
Sama halnya di sini. Misalnya si A dia ngasih dominan. Dominannya berarti terhubung ya. Terhubung. Si B maunya resesif, masih buka. Pengennya si B dia 5 volt. Tapi karena dia terhubung satu bus dengan A, A-nya pengennya yang 0 volt. Berarti outputnya adalah yang 0 volt. Menang yang dominan. Sama halnya di sini. Pada saat dia pengen ngasih resesif, di sini ngasih dominan, menang yang dominan. Ini sudah ada 5 volt, tapi si device A pengennya di sini yang sama tegangannya, tapi ya nggak bisa karena di sini sudah ada 5 volt. Menang yang dominan. Begitu juga sebaliknya. Misalnya di sini yang resesif, di sini yang dominan. Dominan. Si resesif dulu ya. Resesif sini pada satu logic resesif ya. Satu, di sini nggak ada arus. Ya. Pengennya can high sama can low sama. Pengennya seperti ini. Si device A. Tapi device B dia memberikan logic dominan. Ya. Di sini dikasih arus di transistor 1 sama transistor 2 ada arus sehingga can high ada 5 volt. Di sini ada 0 volt. Menang yang dominan. Tapi kalau sama-sama resesif, ya, sama-sama nggak dikasih arus dua-duanya, ya, maka can high sama can low akan sama. Sama halnya di sini, sama-sama off, ya sama-sama off, sepakat sama-sama resesif, baru dia outputnya adalah resesif. Seperti itu, Pak. Oke ya. Ya itu yang misalkan yang tadi switchnya nih, yang switchnya misalkan kayak ya kayak gitu deh boleh. Itu yang di transistornya gimana? Untuk keluarannya outputnya yang di can high sama can low? Sama aja dia nggak mengeluarkan arus kan? Di situ ya, Nah, dia sehingga tidak mengeluarkan sehingga Can kebagiannya high sama can low sama. itu Ketegangannya. 5 volt yang bawah 5 volt juga. Yang mana? Yang ini. 0 volt berarti. Ini 0 ya. 0 volt atau 5 volt? 0 volt. Sebenarnya aktualnya dia nanti masuknya ke 2,5. Oh, karena dia ada terminatingnya itu ya. Karena Sehingga di dia sini akan terbaca di situ ya. 5 volt bukan, di sini 0 volt bukan. Ketemunya di Oh, tengah-tengahnya. Kan? makanya kalau misal tidak ada terminatingnya maka dia tidak bisa membaca apakah 5 apakah Nah, berapa betul. seperti itu ya. Karena tidak ada referensinya ya. Betul. Oke ya Pak, sampai sini Pak ya. Tapi pada saat pengukuran biasa 2,5 volt lebih gimana ya? 2,5 volt memang karena kan tadi saya bilang ini bukan rangkaian aktualnya. Bisa jadi di aktual di can-nya ada semacam rangkaian yang lain sehingga dibuat di sini jadi 2,5. Nah, ini memudahkan. Memudahkan analogi kita aja ya. Oke ya. Baik, kita buktikan dulu yang UART. Luar. Ini kita sambil dinyalakan kameranya. Luar. Kan perlu laptop juga. Iya. Program juga. Oh ini dia. Enggak, dua. Ini laptop, ini kamera. Oke. Nah, ini nulis program. Ada dulu. Satu dulu. Anak nulis program. Nah, itu akan dulu ya. Neng mikro yang tak bagian mikro. Terus kan dari kita nulis. Oke, sama-sama. Mikro. Nah, antara mikro itu komunikasi sinyal. Oh, bisa lah. Program ini nggak bisa sih. Kurang ngawur. Satu lagi nih colokan buat supply. Colokan lagi. Aku lepas aja. Ya. Colokan apa? Colokan ini. Oke. Kabel biasa. Banana. Banananya kurang. Banananya kurang dua. Oh, banana atau dikirain supply dari langsung. Baik Pak, untuk men-sampling sinyal
serial ya, kita butuhkan alat ini, logic analyzer ya. Ya, bisa nyari di Kaskus ya. Harganya cuma 800.000 Pak. Cuma Gitu ya. Bagi Yudi kan murah. 800.000 segini ya. apalagi Yudi kulit Dan mahasiswa dapat mahasiswa Harga mahasiswa. Karena saya ngakunya mahasiswa Pak waktu beli ini Pak. punya ya. Ya ngakunya. Walaupun ngirimnya di Yudi. Bukan mahasiswa UT ya. Mahasiswa Yudi ya. Universitas Traktor. Kalau universitas terbuka ya maksudnya. UT Iya kita kan. Wah suaranya belum. Ya, Pak, di sini ada inputan ya. Di sini colok ke USB komputer. Ya. Kemudian bisa sekaligus mengukur 8 channel sekaligus ya. Ada channel 0 sampai channel 7. Kemudian di bagian bawahnya ada ground. Ya, seperti ini modelnya. Kita hubungkan ke sini. Kita ambil contoh di ground sama di channel 0 ya. Gak kelihatan Mas nanti. Nah, sip. Ya, groundnya kita pasang di sini satu. Ini ya. Kemudian channel 0 ya, sebelah sini. Berarti di sini. Dan di bagian ujungnya kita hubungkan ke sini. Probe kecil. Probe ya. Probe-nya seperti ini Pak ya. berapa ratus? Kita colokkan di sini. Kabel komputer itu ya. Agak sedikit ini Pak, telaten ya. Kemudian di sininya kita juga butuh software. Ini bisa di-download di saleai.com, banyak juga. Karena mereknya ini juga Saleai Logic ya. Saleai Logic. Iya. Ya, oke ya. Sebenarnya banyak logic analyzer ya, tapi saya milih Saleai karena dia di softwarenya ada untuk ukur serial, ukur CAN, dan lain sebagainya, banyak ukurannya. Dan kita colokkan ke komputer USB-nya ya. Dan di sini kita pilih logic ini ya. Logic Saleai. Nah ini sudah terconnected. Connected. Kemudian di sini kita pilih ya, di sebelah sisi kanan. SPI kita close dulu ya. Confirm remove. Kemudian pilih. Nah ini ada macam-macam, ada CAN ya, DMX 512 nggak ngerti saya, I2C, PCM, Manchester, one wire. Nah jadi jenis komunikasi serial ternyata lebih banyak lagi ya. Simple paralel, SPI. Kita pilih yang mana Pak? Asin serial ya, asinkronus ya, yang UART tadi. Channelnya 0 ya. Bitrate-nya ini sudah saya sesuaikan, bitrate-nya 9600 bit per second. 8 bit per transfer standar ya. Ya, bisa digeser ke situ. Soalnya ngacak sih. Enggak, ini mereka Ini ngerekam Bang. Ya. Kemudian ini yang stop bitnya ya, standarnya 1 bit ya. Nah, ini kita pakai yang standar-standar semua ya. Kemudian kita pilih yang no parity ya. Bisa juga kita tanpa parity bisa ya. Standarnya no parity ya. Kemudian bisa LSB first atau MSB first ya, bisa dipilih juga. Jadi pilih yang duluan MSB